Dekadensi moral, kebobrokan moral anak-anak bangsa, karena yakin yang hadir di sini ingin keluarganya sakinah, keluarga bahagia. Allahumma. Dan keluarga bahagia ini akan melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat, yang disebutkan oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian untuk mempunyai generasi keturunan anak cucu yang lemah, lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah ilmunya. Kita harus punya generasi yang kuat, kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat ekonominya. Dengan cara apa? Jadikan anak-anak kita bahagia sejak dalam kandungan sampai meraih masa depan. Allahumma amin. Anak-anak sekarang, Bapak Ibu, ini PR kita. Mereka dididik seperti robot. Mereka dibekali dengan ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak dididik untuk menjadi bahagia. Makanya dalam komentarnya Imam As-Suyuti, la ziltu adhkuru dzalikal yaumal ladzi sa'altu fihi ba'dasy syabab mimman darasa fil jami'ah wa kana yas'ali zuwaji min dzatiddin. Aku selalu bertanya kepada anak-anak mahasiswa yang masuk di universitas-universitas, apa perilakumu terhadap suami atau terhadap istri? Madza tasna'u law anna zaujataka sabbatka yauman? Apa yang kamu lakukan seandainya istrimu suatu saat misui? Misui itu bahasa Indonesianya apa? Mengumpat. Seandainya istrimu mengatakan kepadamu, wahai keledai misalkan, apa yang kamu perbuat? Rata-rata mahasiswa di Al-Azhar Mesir mengatakan, aku akan bersabar terhadap kelakuan istriku kecuali istriku menyebut sesuatu yang membuat aku tidak suka, jatuh di dalam satu hal. Karena ada laki-laki itu yang gak mau disebut satu hal itu. Nah, ternyata universitas semakin banyak, pendidikan semakin tinggi, S2, doktor semakin banyak, tapi kenapa perceraian juga semakin banyak? Itu bukti karena pendidikan. Ilmu pengetahuan memang diajarkan, tapi memaafkan tidak diajarkan. Mereka tidak belajar dari sifatil Muhammadiyah. Mereka tidak belajar dari sifat-sifat Rasulullah, hati yang lembut, bicara yang halus, dan mudah memaafkan. Ini yang kurang. Lah, mudah memaafkan, sifat yang halus, menghargai orang lain, ini karena kita mendidik dengan kebahagiaan. Kemarin ada teman Surabaya nelpon, Ustadz, nggih Mas, di pondoknya Ustadz itu ada program tahfidz, ada. Tapi dari sekian ratus santri saya yang milih, karena kadang-kadang ada orang tua gak ngilonan cito dewi. Dia nggak hafid, anaknya dituntut hafid. Dia menghafalkan ngeluh, otomatis anaknya punya genetik ketika menghafalkan mudah pusing. Tapi anak dituntut untuk menghafalkan. Maka di pondok kami menghafalkan harus sesuai rekomendasi masyayikh. Ada program tahfidznya Ustadz? Ada. Bisa baca kitab kuning gundulan berapa tahun? 2,5 tahun bisa, tak jamin. Kemudian ada teknologinya Ustadz. Kemudian ada kimianya, banyak pertanyaannya. Lah terus nek ono kabeh HP mbok nggopo Pak? Anak saya mau tak taruh di situ. Ada Pak nanti Pak. Di mana Ustadz? Di surga. Anakmu itu dudu robot Pak. Kita hidup di zaman yang zaman ini kita tidak pernah merasakan. Makanya tantangan masa depan kita adalah bagaimana di polemik zaman yang begitu kancah ruah ini kita masih bisa menjadikan anak-anak kita bahagia. Allahumma. Anak sekarang tertekan Pak. TK sudah tertekan. Tertekan secara sosial, tertekan secara pendidikan. Makanya anak saya itu jarang tak sekolahkan PAUD Pak. Mas Baim sering tahu, Bima kok nggak masuk kelas, nggak sekolah. Alah,
Pingin sekolah kuno, gak pingin ya kuno, Pak. Saya ngomong sama setiap sekolah yang anak saya di situ, pokoknya kalau anak saya ingin ikut saya kemanapun jangan dilarang. Walaupun 1 minggu 3 kali jangan dilarang. Kalau dilarang tak pindah. Kenapa? Loh ya wong anak TK, anak RA, ya Allah, kadang-kadang. Ustadz lah kok anaknya jarang masuk. Saya lebih percaya anak saya dididik uminya daripada guru TK-nya, Pak. Kadang-kadang guru TK-nya jilbaban wayah ngajar, engko neng omah kudunge kecantol carang, Pak. Masya Allah. Tapi ketika SD usia-usia MI ya sebagaimana peraturan, tapi tetap jangan sampai anak kita merasa tertekan. Di luar sudah tertekan dengan pelajaran, di luar sudah tertekan dengan banyak hal, maka di rumah inilah saatnya kita dinginkan dengan apa? Kebahagiaan mereka. Ngapunten, kadang-kadang anak pulang sekolah kelas 1 SD, kelas 2 SD pulang bawa rapot. Bu, ya nak, rapotku Bu. Dilihat ada angka 6-nya, ada 5-nya 1, langsung kruwes. Isin ibu Moso nilai kok 6, nilai kok 5. Isin pak, isin ibu. Ya Allah, enggak ditanya kenapa nilainya 5. Bapak Ibu, anak kita ini punya maziyah, punya kehebatan, punya keistimewaan yang kadang-kadang dia punya orang lain tidak punya, yang orang lain punya dia mungkin tidak punya. Saya Pak, nilai saya bahasa Inggris SMP kelas 1 sampai kelas 3 nggak lebih dari 6, kadang 5, kadang 6. Tak bocori sampean. Tapi ibu nggak pernah marah, mbok saya itu nggak pernah marah. Pokoknya nek kue jek apik karo bapakmu, nek kue jek apik karo mbokmu, jek apik karo koncomu, jek ngaji, jek sholat, ibu bangga. Ibu bangga. Ibu nggak akan pernah marah. Bahkan ngapunten, ini ada keponakan saya yang di sini. Kakak saya kedua itu agak nakal, Pak. Agak nakal. Dulu senengannya kopek, ngerti kopek sampean? Judi. Masya Allah, sekali judi dia tanya habaib, Beb, doanya judi biar menang apa Beb? Tanya Habib. Saya hafal doanya sampai hari ini saya hafal. Anu mo, nek kamu kepingin menang judi, doane Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul. Itu sekali dipraktekkan judi menang, Pak. Banyak menangnya, sampai saya sudah di pesantren itu di Besi Ile, aku oleh donga komune Habib mustajab. Dungane apa? Allahumma khtim lana. Kula niku kemekelen tapi tak ben, Pak. Ape tak kandhani Kang sampean dibodoni Habib niku ya ora mentolo. Dia doa itu terus, diistiqomahkan doa, menang, Pak. Sampai kakak saya yang pertama itu pernah dibelikan kambing. Ketika itu pengantin baru, Kang, lo tak kei duit, tapi ki nang-nangan kope. Ini saya menang judi, tak kasih kambing. Dibelikan kambing itu 8. Kakak saya yang ketiga dikasih lagi, Pak. Bukan untuk dirinya, tapi sekian bulan, 5 bulan, wedhuse mati kabeh, Pak. Enggak barokah. Ketika pulang, apakah ibu pernah marah? Satu yang saya pegang pelajaran dari ibu, bahwa ibu tidak pernah mengusir anaknya. Wis lek kowe elek-elek lak tetep anakku. Apapun yang kamu lakukan, kowe tetep anakku. Kowe mbah piye-piye lah, nakalah, ojo minggat, tetep neng omah. Ibu yakin, nek ibu apik, bapak apik, suatu saat sampan menjadi orang-orang baik. Qadarullah, sekian waktu berlalu, tobat. Mungkin barokah dungane Habib, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Tobat. Sampai hari ini masih ngajar Quran, sampai hari ini ngajar TPI, sampai ini muridnya 80 sekian. Kenapa? Karena ada ridho ibu dan ridho bapak. Bayangkan seandainya seorang pemabuk, seorang penjudi, ibunya tidak ridho dan kemudian diusir dari rumah, apa yang terjadi? Mereka akan kehilangan arah.
Makanya keluarga sakinah, bisnis berkah. Ayo kita bangun keluarga sakinah ini dengan apa? Berbicara yang baik, dan dua, jadikan keluarga kita dengan banyak guyonan sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia. Allahumma. Makanya Al-Quran itu mengisyaratkan ada 3. Kita sering menyebut samawa. Samawa itu apa? Sakinah. Sakinah itu dari kata sakana. Sakana itu artinya mati. Sukun itu mati. Tapi difirmankan oleh Allah, wa anzala alaihi junudan lam taroha, sebelum ayat itu, wa anzala sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taroha. Allah menurunkan kepada Rasulullah sakinah. Sakinah itu rasa tenang di dalam hati. Ini jenenge apa? Sakinah. Makanya teman-teman SBC tolong, sekali kita rumah tangga, jangan sampai rumah tangga kita congkrah. Sekali rumah tangga kita congkrah, menyusahkan banyak orang. Gurumu susah, bapak ibumu susah, mertuamu susah, koncomu sing sak bendino susah mbok sambati. Jangan sampai keluarga kita congkrah. Makanya ada setan itu sayembara, Bapak Ibu. Iblis itu sayembara. Siapa yang mendapatkan mahkota terbaik dari iblis? Ada yang membuat orang murtad dari agamanya nggak dikasih mahkota. Ada orang yang menjadikan syaribul khamri, minum arak tiap hari, nggak dikasih mahkota. Ada yang sukanya mencuri, nggak dikasih mahkota. Menggoda manusia sehingga manusia itu mencuri, setan ini nggak dikasih mahkota. Siapa yang dikasih mahkota? Yaitu setan yang menyebabkan keluarga yang aslinya bahagia menjadi keluarga congkrah dan sampai terjadi perceraian. Itu iblis memberi mahkota kepada orang atau kepada setan yang membuat keluarga bercerai-berai. Makanya tolong yang hari ini mungkin keluarganya lagi nggak baik, tolong nanti wis lah, minta maaf. Minta maaf. Saya punya teman pegawai KUA, Pak, curhat sama saya. Ustadz, saya itu nggak punya harga diri, Ustadz. Kenapa? Istri saya itu wanita karir, gajinya lebih besar daripada gaji saya. Terus saya hanya pegawai KUA, gaji saya sekian juta. Dengan istri saya itu manajer perusahaan yang gajinya sekian. Sehingga tuku lombok saya yang beli. Nyegat tukang sayur saya yang nyegat, Pak. Umbah-umbah nyuci saya, nyuci piring saya, sehingga harga diri saya ini tercabik-cabik, Pak. Tak rungokne terus. Saya ambil kitab, beberapa kitab referensi kitab salat, tak buka. Kewajiban seorang suami, isah-isah piring kewajiban suami, nyuci baju kewajiban suami, nganter anak sekolah kewajiban suami, masak kewajiban suami, nyapu rumah kewajiban suami. Kok kato-kato piye, kok kato-kato. Pegawai KUA ini mulai tiarap, Pak. Tak bacakan naskahnya satu persatu, kewajiban-kewajiban suami, ternyata suami semua. Tapi pengumuman ibu-ibu yang hadir di sini, ketika suami minta bantuan, maka istri wajib mengijabahnya. Ya Allah, piye? Dek, saya itu sibuk, Dek, tolong Dek, masakan harus taat. Dek, saya itu sudah syughul, sibuk dengan urusan bisnis, Dek, tolong nyapu, Dek. Wajib nyapu, Pak. Wes, mulai imbang ya. Terus tak tanya, lah terus sampean yang kalian susahkan apa, Mas? Yaitu seakan-akan saya tidak ada harga diri saya itu seperti babu katanya. Tak kandani. Pak, ya Ustaz. Kalau dalam ukuran rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, sampean mengukur dengan harga diri, nikah itu kita sudah nggak punya harga diri, Mas. Nek sampean nikah mikir harga diri, ora usah kelon karo bojomu aku. Istrimu itu
itu telanjang di depanmu tiap malam. Dia sudah mengorbankan harga dirinya, apalagi kamu. Laki-laki yang sudah menikah di hadapan kita ini, sekian banyak laki-laki yang sudah menikah ini, para suami, apakah ketika sampean mau kelon sama istri ngomong, "Dek, tak tutupi dek harga diri"? Kita itu sudah nggak ada harga diri kalau sama istri, sama suami. Roh aku rada emosi meneng Pak Dek, Pak. Menikah kok mikir harga diri. Makanya kenapa dawuhnya itu sakinah? Sakinah itu ketenangan dalam rumah tangga. Ketenangan ini dihasilkan dari mana Bapak Ibu? Dari hati yo. Iku panggoke. Iki coach mbok terangno target market karo value ora ngarah paham jangan iki. Ketenangan dari mana? Dari hati. Ora dunung. Bocah kok ngono. Ngene-ngene, sabar dhisik to. Rasulullah ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, kemudian berada di Gua Thur, Allah mengurungkan sakinah. Ketika perang Badar, orang-orang mukmin panik. Allah membuat 313 para sahabat orang-orang mukmin tertidur karena saking tenangnya. Tenang, sakinah dihasilkan dari mana? Dari ketaatan kepada Allah. Maka suami istri itu kalau tidak taat, contoh sholat saja bolong-bolong, contoh puasa saja nggak sregep, maka ketenangan akan sulit dihasilkan. Karena ketenangan ini lawan daripada kecemasan. Suami istri yang tidak taat kepada Allah akan selalu diliputi rasa cemas, rasa takut, takut miskin, takut dagangannya nggak laku, takut kalau bangkrut, takut kalau jalan ke utara. Mas, tironmu Selosok Kliwon, lahirmu itu Selosok Kliwon Mas. Ini sampean kalau punya truk ke utara nanti kecelakaan gimana Mas? Lawang pasir adanya di utara, pening utara gak oleh. Akhirnya kolaane pasir yang tergalek yo bangkrut. Rasa cemas ini akan hadir kepada siapa? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya Bu, kalau suaminya kemana-mana jangan diresaukan. Perjalanan baru 5 menit di WA, sampai mana sih Pak? Baru setengah jam Pak, sampai mana? Ayo video call Pak, video call. Astagfirullah. Keluarga bahagia itu terdiri dari 2 hal. 1, kepercayaan. 2, keterbukaan. Istri yang selalu mencurigai suaminya, itu berarti dia tidak ada sakinah. Suami enak-enak tidur, plek, HP tidur. Bakul pitik, didelok profile kok wong wedok ayu. Bakul pentol, wong wedok ayu. Sales, admin, wah apa? Ini semakin Anda resah, semakin Anda cemas. Itu bukti bahwa Anda tidak percaya dan Anda tidak ada taat. Hina sekali ada seorang istri yang ngecek-ngecek bojone. Iki kok tuwegange menengi baru ngono apa ora terae. Tapi suami yo ngono, kowe aja main-main. Lha iki kok jenenge kancamu SMP kok jenengno bakul pentol. Istri saya itu Ustadz, kalau ada nama perempuan di HP ku langsung diblokir. Makanya timbang diblokir tak jenengi bakul pentol. Apa? Kepercayaan dan keterbukaan. Saya mulai pagi sama Mas Baim sama Pak Eko perjalanan ke sini mulai jam 6:30. Sampai hari ini belum di WA, belum di miss call, belum ditempul. Mungkin sampai besok pagi enggak di miss call, enggak di WA Pak. Kenapa? Ketika sama pergi, sampai kemanapun, monggo.
tak serahkan sama Allah. Di luar abi milik siapapun, mau apa terserah monggo. Saya tidak akan pernah WA, nelpon apalagi suruh miss call sama siapa. Tapi abi tak serahkan sama Allah. Kalau macem-macem urusanmu sama Allah. Aku yo rada wedi to. Head to head sama Allah sih. Bu, kalau Anda ngontrol suami pakai HP, pakai perilaku, gampang dibodohi, Bu. Tapi kalau sama Allah, tuntas tenan, yakin. Besok kalau suaminya pergi, Pak, kamu kemanapun, monggo. Dengan siapapun, monggo. Pokoknya neng kono-kono gone sopo-sopo lah, yang penting neng omah nggonku. Kalau di rumah, aku akan mentaatimu, mesra, baik sekali. Di luar sana kamu milik siapapun, aku gak mikir no. Tak serahkan sama Allah. Bisa nggak sampean seperti itu kira-kira? Wah, ayem pikiran. Karena apa? Ada kepercayaan. Tapi pantas nggak bojomu percaya model ini? Wajah-wajah kriminal kan. Walah, saya itu mau percaya Ustaz, tapi sulit untuk melihat wajahnya saja itu sudah nggak percaya. Walah, ngono kok pingin sakinah. Kepercayaan dan keterbukaan. Jangan ada rasa yang ditutupi. Kemarin Syekh Ahmad Rastani, Ustadz OYC 4, itu ngobrol sama saya, tanya, Ustadz ini gimana Ustadz? Laki-laki gerakannya semakin tidak bisa set 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 set. Gara-gara para istri nonton layangan putus. Lah tak tanya layangan putus itu apa Thomas? Itu loh drama, itu loh Ustaz, drama. Drama yang di situ itu ada aktor yang suka apa? Loh padha ndelok berarti. Wah, kacau ki. Walah. Lah yo kalau ingin layangannya nggak putus ya jangan dinaikkan. Tanda laki-laki yang setia. Satu, tidak pernah memuji istrinya di depan publik, baik di media sosial atau dalam pertemuan majelis yang besar. Misalkan istrinya nggawe status lek terus dikomeni suamine, itu tanda suamimu ada apa-apa di belakang sana. Tanda istri suami yang setia nggak ngomentari status istrinya di media sosial. Tanda istri yang setia, kalau ingin rumah tangganya anteng, jangan memuji suami di depan publik, bahaya. Rasulullah itu pernah ada seorang sahabat dipuji berlebihan di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wailaka kotok ta'unuka ashabik, celaka kamu telah memotong leher temanmu sendiri. Artinya kita memuji sahabat kita secara berlebihan itu sama halnya memotong leher sahabat kita. Istri yang memuji di media sosial suaminya sama halnya dia membunuh suaminya sendiri. Cekrek, terima kasih papa, tasnya bertas terus kaos. Suamiku lo paling pengertian. Nggak ngerti tetangga sebelah nginceng, enak ya dadi bojone kuwi. Akhirnya iseng-iseng WA, Pak nggak pingin ta Pak? Pingin apa? Akhirnya bubrah Pak. Pun Allahumma sholli ala Muhammad.